Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Pertanian Terpadu kembali menyapa rekan semua untuk membahas satu hal penting, yaitu mengenai tips sukses ternak ayam kampung semi intensif. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kiat-kiat yang bisa kita terapkan untuk beternak ayam kampung dengan mengadopsi sistem pemeliharaan semi intensif. Sistem pemeliharaan semi intensif ini adalah sistem pemeliharaan di mana kita mengadopsi dua sistem pemeliharaan ayam, yaitu pemeliharaan ayam secara tradisional, kemudian kita gabungkan dengan beberapa teknik pemeliharaan ayam yang menggunakan sistem lebih modern atau secara intensif. Nah, seperti kita ketahui, ternak ayam kampung biasanya dilakukan oleh masyarakat itu menggunakan sistem tradisional, yaitu ayam dipelihara dan dilepas liar di sekitaran rumah, di pekarangan rumah, sehingga kekurangannya banyak sekali kematian atau tingkat mortalitas ternak pada sistem tradisional itu cukup tinggi, khususnya untuk ayam usia di bawah 2 bulan. Nah, itu kelemahannya, kekurangannya. Kemudian kalau sistem pemeliharaan intensif itu tidak bisa kita lakukan pada ayam kampung, atau kurang bisa atau agak sulit diterapkan di ayam kampung karena ayam kampung mempunyai ciri pertumbuhan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan jenis ayam pedaging seperti ayam boiler dan lainnya. Maka dari itu, untuk menyiasati kekurangan pada teknik pemeliharaan dengan cara tradisional, kita mengadopsi sistem semi intensif di mana ayam akan kita pelihara, kemudian kita menetaskan, kemudian DOC yang dihasilkan nanti akan kita pelihara di kandang box, di kandang pemanas sampai usia tertentu. Kemudian setelah itu, setelah dirasa cukup kuat fisiknya, maka ayam akan dilepas atau diumbar seperti pada peternakan tradisional, namun pada lingkungan yang tertutup atau dipagar dengan lingkungan yang lebih sempit, sehingga harapannya nanti ayam bisa lebih bertahan, tingkat mortalitasnya tidak terlalu tinggi atau tidak tinggi, kemudian biaya produksi juga bisa ditekan, sehingga pada akhirnya ternak ayam kampung semi intensif ini bisa menghasilkan keuntungan yang memadai atau sesuai dengan harapan peternak itu sendiri. Nah, dalam melakukan peternakan ayam kampung semi intensif ini ada beberapa hal yang wajib diperhatikan untuk pemula supaya ternaknya bisa sukses. Beberapa tips yang bisa dilakukan untuk peternakan ayam kampung semi intensif khususnya untuk pemula, yaitu yang pertama adalah menyiapkan kandang yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, paling tidak untuk masalah kandang ini ada 3 jenis kandang yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kandang indukan, kandang khusus untuk memelihara indukan. Di situ ada pejantan, kemudian ada betinanya, ada indukan betina yang ruangnya atau luasnya itu bisa disesuaikan dengan jumlah populasi indukan yang kita pelihara.
Kemudian berikutnya adalah kandang khusus untuk DOC. Kandang khusus untuk DOC ini sudah sering saya bahas, ada beberapa teknik yang bisa digunakan, misalnya menggunakan kardus atau menggunakan kandang. Kalau di peternak biasanya ada yang menyebut kandang magic, seperti itu. Kandang khusus DOC ini misalnya saja seperti itu, kita buat kandangnya tertutup, kemudian kita beri lampu. Jadi kandang khusus DOC ini akan kita gunakan untuk membesarkan DOC mulai usia 0 sampai sekitar kurang lebih 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena setelah 2 bulan itu ayam dianggap sudah cukup kuat untuk nantinya kita lepas dengan sistem umbaran seperti ketika kita memelihara secara tradisional. Kemudian berikutnya, kandang berikutnya yang harus kita siapkan adalah kandang umbaran. Nah, ini untuk kandang umbaran ini, kalau praktek yang paling bagus menurut saya pada yang saya terapkan bisa, itu akan lebih maksimal lagi kalau kita menerapkan kandang umbaran ini di semacam misalnya kebun. Sebagai contoh, misalnya kita punya kebun kakao, kemudian yang tidak begitu luas, kita bisa pagar, dipagari sekeliling supaya ayam tidak bisa keluar masuk, aman, baru kita gunakan untuk kandang umbaran. Nah, seperti itu. Saya akan lebih menyarankan untuk menggunakan lingkungan yang seperti itu daripada kandang umbaran yang hanya berupa seperti ini, misalnya lingkungan tanah seperti ini saja kita pagar dan tidak ada apa-apanya. Itu saya rasa kurang bagus, kurang mendukung. Kalau bisa lebih baik yang model seperti itu, misalnya seperti yang saya punya ini, di belakang itu ada kebun kakao sedikit, jadi kita bisa pagar, kemudian kita gunakan untuk kandang umbaran. Itu untuk catatan kandang umbarannya. Jadi pertama itu tadi tipsnya. Jadi kita siapkan kandang yang sesuai dengan kebutuhan untuk peternakan semi intensif. Berikutnya lagi, yang kedua adalah wajib bagi kita untuk menggunakan indukan yang berkualitas. Indukan yang berkualitas ini seperti apa? Indukan yang berkualitas ini pertama kita ukur dari postur tubuh, kemudian usia, kemudian sifatnya. Jadi kita harus memastikan bahwa indukan-indukan yang kita pelihara itu harus mempunyai kualitas yang maksimal, kualitas yang paling baik, sehingga nantinya diharapkan DOC yang dihasilkan juga kualitasnya baik itu dari segi pertumbuhannya bagus, kemudian dari segi daya tahan tubuhnya bagus, dan seterusnya. Untuk kualitas indukan ini kita bisa mengukur 3 paling tidak. Pertama mulai urutannya dari usia atau dari umur, kemudian postur dan sifat. Untuk dari umur, misalnya untuk indukan betina umurnya kurang lebih 7 bulan, untuk indukan jantan kurang lebih 1 tahun. Itu yang bisa kita gunakan untuk bahan indukan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya postur. Postur syarat mutlaknya adalah posturnya bagus, besar, ya, besar, kemudian tidak cacat. Baik itu dari kepala, kaki, sayap, dan lain seterusnya, itu tidak boleh cacat sedikit pun. Itu usahakan seperti itu. Kalau ingin nanti hasilnya DOC yang kita hasilkan itu juga bagus. Kemudian saya usahakan jangan sampai turun temurun dijadikan pasangan, karena itu juga nanti hasilnya kurang bagus. Kita bisa menyilangkan, untuk indukan ini kita bisa menyilangkan, misalnya ayam kampung kita gunakan pejantannya, jagonya itu ayam Bangkok, dan seterusnya, itu bisa seperti itu. Kemudian berikutnya mengenai sifat. Nah, jadi ada kriteria juga yang bisa kita terapkan untuk sifat ayam indukan kita. Jadi sifatnya pertama untuk jagonya itu kalau bisa yang galak. Jadi nanti untuk produktivitasnya ya, untuk produktivitasnya jago kalau bisa kita cari yang galak, karena biasanya yang galak itu akan yang lebih agresif, itu akan bagus juga untuk bisa seimbang dengan nanti ketika betinanya bertelur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk betina, untuk indukan betinanya sifatnya itu yang pertama adalah mengenai telur.
Kita harus memastikan paling tidak telur yang didapatkan dari satu indukan itu minimal 10 butir. Jadi kita cari yang indukan yang bertelurnya banyak. Nah, itu istilahnya seperti itu. Itu untuk pertama, untuk yang betina ya, untuk yang indukan betina. Kemudian berikutnya sifat mengeram. Karena kita masih pakai semi intensif yang nantinya kita belum tahu kapasitasnya seperti apa. Sebaiknya juga kita pilih indukan yang dia punya sifat mengeram bagus. Karena kalau kita tidak pakai mesin tetas, kita pakai tradisional mengeram, itu ini sangat tergantung untuk hasilnya nanti, untuk hasil DOC yang kita harapkan. Jadi kita cari indukan betina yang telurnya banyak, kemudian pintar mengeram. Nah, itu dua syarat sifat yang untuk indukan yang harus kita dapatkan. Oke, itu tadi untuk tips yang kedua. Sekarang kita ke tips berikutnya, yaitu agar bisa menghasilkan populasi ayam yang cukup memadai, maka sebaiknya dalam peternakan semi intensif kita bisa menggunakan bantuan mesin tetas yang sederhana saja, tidak apa-apa, tetapi yang penting fungsinya. Untuk mesin tetas ini tujuan utamanya adalah untuk mempersingkat masa bertelur, masa mengeram, atau masa mengiring kalau ayam. Jadi kalau ayam secara tradisional biasanya dia bertelur, kemudian menetas ayamnya, kemudian dia dipelihara dengan induknya atau mengiring di bawah induknya, itu sampai kurang lebih bisa sampai 3 bulan. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan mesin tetas, itu tentu sangat tidak produktif untuk indukannya. Jadi 3 bulan baru dia nanti bisa mulai bertelur lagi. Bayangkan saja begitu lama untuk 10 ekor DOC. Nah, seperti itu. Makanya kita pakai mesin tetas dengan harapan nanti setelah ayam bertelur kita akan tetaskan dengan mesin tetas. Setelah itu beberapa hari, beberapa minggu kemudian nanti ayam akan bertelur lagi dan siap untuk produksi DOC lagi. Nah, seperti itu. Itu tadi untuk tips yang ketiga. Sekarang untuk masuk ke tips yang berikutnya, untuk proses pemeliharaan ini ya. Untuk proses pemeliharaan supaya hasilnya benar-benar maksimal, mortalitasnya itu sedikit, maka kita harus tahu sistem pemeliharaan yang harus kita adopsi. Sistemnya seperti apa? Sistem pemeliharaan yang kita bisa adopsi adalah, pertama kita pelihara DOC atau anak-anak ayam kita itu di kandang lampu atau kandang hangat atau kandang brooding seperti itu. Itu kita pelihara sampai usia kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lebih itu akan lebih bagus, semakin besar semakin bagus. Ya, paling tidak kita pelihara sampai 2 bulan. Setelah itu, setelah ayam usia kurang lebih 2 bulan, bulu-bulunya sudah rapat, bulu ekor sudah ada, bulu sayapnya sudah rapat, pokoknya bulunya sudah rapat, usia sekitar 2 bulan, kita bisa memindahkan ayam tersebut ke kandang umbaran. Jadi kita pelihara di kandang brooding selama sampai 2 bulan, kandang khusus DOC selama 2 bulan. Setelah dia 2 bulan usianya, setelah dianggap kuat atau dianggap kuat ya, dianggap kuat, lalu kita pelihara dengan sistem umbaran. Jadi kita lepas ayam di areal umbaran yang sudah kita siapkan, kandang umbaran yang sudah kita siapkan, dan kita beri pakan seperti biasa pagi sama sore, seperti itu. Dengan seperti itu maka kos pakan juga bisa ditekan, karena kalau kandang umbaran, apalagi kandang umbarannya bagus, bisa menyediakan pakan-pakan alami, itu nanti akan sangat menghemat kos pakan. Dengan seperti itu, cara seperti itu juga bisa menekan mortalitas, karena ayam-ayam yang masih kecil, yang masih belum kuat itu dipelihara secara intensif, sementara
Ayam yang sudah besar atau yang sudah kuat kita pelihara dengan sistem cara tradisional atau diumbar. Dengan begitu nanti hasilnya bisa lebih bagus atau lebih maksimal. Oke rekan-rekan semua, dengan sistem pemeliharaan semi intensif ini ada keuntungan yang bisa kita dapat, yaitu tadi menurunkan tingkat mortalitas atau kematian pada DOC, kemudian juga kita bisa mempercepat penambahan populasi, jadi jumlah populasinya bisa lebih cepat bertambah. Meskipun kita punya indukan yang terbatas, misalnya satu indukan atau dua indukannya saja, itu kalau untuk satu indukan misalnya dengan sistem seperti ini kita setiap bulannya bisa menambahkan sesuai kapasitas telurnya. Misalnya bertelur misalnya anggap saja indukan ini sekali bertelur 10 ekor dan bisa ditetaskan 10 ekor, maka setiap bulan akan bertambah 10 ekor dari satu indukan. Kalau 2 ekor indukan berarti kita bisa menghasilkan 20 ekor DOC setiap bulannya, dan seterusnya tergantung berapa indukan betina yang kita pelihara. Untuk rasio perbandingan indukan jantan betina itu kalau saya bilang yang paling aman itu 1:3, satu jantan kemudian 3 betina, itu aman menurut saya, paling aman. Bisa sih sampai 5-6, tetapi nanti ada telur-telur yang tidak fertil dan itu sayang, kalau menurut saya sayang. Jadi saya biasanya paling tidak untuk satu bejantan kita kasih 3 indukan betina. Nah itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kiat-kiat sukses bagaimana ternak ayam kampung semi intensif, khusus untuk rekan-rekan pemula yang baru mulai belajar beternak. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan untuk rekan semua. Saya sangat berharap informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi dasar pemikiran kita semua. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk, atau tinggalkan saja yang tidak bermanfaat. Karena perlu saya ingatkan juga bahwa sistem pemeliharaan itu satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Sistem atau cara yang saya terapkan sukses di kandang saya belum tentu bisa diterapkan dengan baik di kandang rekan semua. Makanya kita ambil yang bagus-bagus saja. Kita ambil yang menurut kita bisa diaplikasikan di kandang kita. Dengan begitu nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih telah selalu mendukung channel saya selama ini. Untuk rekan yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ternak Indonesia. Terima kasih.